Asal-usul nama kota Nganjuk, angin kencang dan sejarahnya. Nganjuk, sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Timur, memiliki cerita sejarah yang menarik terkait asal-usul namanya. Nama Nganjuk diyakini berasal dari fenomena alam dan peristiwa sejarah yang berhubungan erat dengan kondisi geografis serta peranannya dalam peradaban Jawa Timur. Kota ini sering dijuluki Kota Angin karena angin kencang yang menjadi ciri khas wilayahnya. Dalam artikel ini, kita akan menjelajahi sejarah, etimologi, dan perkembangan Nganjuk dari masa ke masa. Etimologi nama Nganjuk. Kata Nganjuk diyakini berasal dari bahasa Jawa kuno. Berdasarkan beberapa sumber, Nganjuk kemungkinan merupakan perubahan dari kata Anjuk yang berarti melaju atau bergerak cepat. Kata ini sering dikaitkan dengan angin kencang yang melintasi daerah tersebut. Dalam bahasa Jawa, angin kencang atau deras dikenal sebagai anjuk angin. Nama ini mencerminkan karakteristik geografis Nganjuk yang berada di dataran rendah dengan angin kencang yang sering terjadi. Selain itu, nama Anjuk juga memiliki konotasi spiritual dalam tradisi Jawa yang melambangkan perjalanan atau perubahan menuju arah yang lebih baik. Sejarah awal wilayah Nganjuk. Wilayah Nganjuk telah dihuni sejak masa prasejarah, sebagaimana dibuktikan oleh penemuan artefak batu dan gerabah di beberapa titik. Pada era Hindu-Buddha, Nganjuk menjadi bagian dari kekuasaan Kerajaan Mataram kuno. Salah satu bukti sejarah penting dari masa itu adalah prasasti Anjuk Ladang yang ditemukan di Desa Candilor, Nganjuk. Prasasti Anjuk Ladang yang dikeluarkan pada tahun 937 oleh Raja Empeus Sindok menyebutkan bahwa wilayah ini dihadiahkan kepada para prajurit yang telah berjasa dalam menjaga kerajaan. Nama Anjuk Ladang dalam prasasti ini menunjukkan bahwa daerah tersebut telah memiliki nama yang hampir sama dengan nama modernnya. Nganjuk pada masa Majapahit. Pada masa kejayaan Kerajaan Majapahit, Nganjuk menjadi salah satu wilayah penting dalam mendukung kegiatan agraris kerajaan. Lokasi strategisnya di dekat Sungai Brantas membuat Nganjuk menjadi salah satu pusat distribusi hasil pertanian, seperti padi dan tebu. Sistem irigasi kuno yang dibangun pada masa itu masih dapat ditemukan di beberapa desa, menunjukkan pentingnya Nganjuk sebagai daerah pertanian. Selain itu, beberapa peninggalan budaya Majapahit, seperti candi kecil dan arca, ditemukan di wilayah ini. Hal ini membuktikan bahwa Nganjuk juga memiliki peran dalam kegiatan keagamaan pada masa itu. Peran Nganjuk pada masa kolonial. Ketika Belanda menguasai Jawa, Nganjuk menjadi bagian dari wilayah administratif yang penting. Pada masa kolonial, Belanda memperkenalkan sistem tanam paksa atau kultur stelsel, yang mengharuskan petani lokal menanam komoditas tertentu seperti kopi dan tebu. Sistem ini memberikan dampak besar pada masyarakat Nganjuk, baik secara ekonomi maupun sosial. Infrastruktur seperti jalan raya dan stasiun kereta api dibangun untuk mendukung pengangkutan hasil bumi dari Nganjuk ke kota-kota besar lainnya. Stasiun Nganjuk yang masih beroperasi hingga saat ini menjadi saksi bisu peran Nganjuk sebagai pusat perdagangan pada masa itu. Nganjuk di era modern. Setelah kemerdekaan Indonesia, Nganjuk terus berkembang sebagai kabupaten yang memiliki potensi di berbagai sektor, terutama pertanian, perdagangan, dan pariwisata. Wilayah ini dikenal sebagai penghasil bawang merah terbesar di Jawa Timur, yang menjadi komoditas andalan bagi perekonomian lokal. Selain itu, Nganjuk juga memiliki berbagai destinasi wisata alam dan budaya yang menarik, seperti Air Terjun Sedudo.
salah satu air terjun tertinggi di Jawa Timur yang terletak di lereng Gunung Wilis. Candi Lor, situs bersejarah yang menjadi bukti keberadaan Kerajaan Mataram kuno di Nganjuk. Bukit Batu Songgong, tempat wisata alam yang menawarkan pemandangan indah dan udara segar. Museum Anjuk Ladang, museum yang menyimpan artefak-artefak sejarah dan budaya Nganjuk. Tradisi dan budaya lokal. Nganjuk memiliki berbagai tradisi dan budaya yang mencerminkan kearifan lokal masyarakatnya. Salah satu tradisi yang terkenal adalah Kirap Anjuk Ladang, yang diadakan setiap tahun untuk memperingati sejarah prasasti Anjuk Ladang. Tradisi ini melibatkan berbagai kegiatan budaya, seperti pertunjukan tari dan pameran seni. Selain itu, seni budaya lokal seperti wayang kulit dan karawitan juga tetap dilestarikan oleh masyarakat Nganjuk. Seni ini tidak hanya menjadi hiburan, tetapi juga media pendidikan dan penyebaran nilai-nilai moral. Kesimpulan, nama Nganjuk tidak hanya merujuk pada angin kencang yang menjadi ciri khas wilayah ini, tetapi juga menyimpan sejarah panjang yang mencakup masa prasejarah, era Hindu-Buddha, masa kolonial, hingga era modern. Sebagai kota yang memiliki warisan budaya dan sejarah yang kaya, Nganjuk terus berkembang sambil tetap mempertahankan identitasnya sebagai kota angin. Sumber referensi: Prasasti Anjuk Ladang, Jejak Sejarah Mataram Kuno di Nganjuk, Jurnal Sejarah Nusantara, 2018. Sejarah dan Peninggalan Majapahit di Nganjuk, artikel di Majalah Arkeologi Indonesia, 2020. Situs resmi Pemerintah Kabupaten Nganjuk, nganjukkab.go.id. Potensi Pertanian dan Pariwisata Nganjuk, Jurnal Ekonomi Lokal, 2019. Tradisi dan Budaya Nganjuk, Kirap Anjuk Ladang, buku oleh Dr. Siti Marwati, 2021.